Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Yulestari Santoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan soal bagian B dan bagian C sebagai syarat untuk mendapatkan nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Statistik dan Probabilitas yang diampu oleh Bu Andini. Yang pertama, soal bagian B dianalisa menggunakan aplikasi Excel. Seorang pengawas mengukur lebar jalur pedestrian pada sebuah taman kota dengan data sebagai berikut. Terdapat 10 data lebar pedestrian pada 10 titik. Kita diminta untuk menghitung mean standar deviasi, upper control line, dan lower control line. Yang kedua, membuat control chart sederhana. Yang ketiga, menentukan apakah terdapat data yang berada di luar batas kontrol. Yang keempat, memberikan interpretasi singkat. Yang pertama, kita hitung mean dengan rumus average, lalu blok pada data yang akan kita hitung rata-ratanya. Didapatkan mean hasilnya 3,07. Selanjutnya, untuk standar deviasi dengan rumus sama dengan stdef titik S dan blok data yang akan dihitung didapatkan hasil 0,24. Selanjutnya untuk upper control line, rumusnya adalah average ditambah 3 dikali stdef titik S pada data yang akan kita cari upper control line-nya dan didapat hasilnya 3,79. Untuk lower control line, rumusnya adalah average dikurangi 3 dikali stdef titik S pada data yang akan kita cari lower control line-nya dan dihasilkan 2,35. Selanjutnya membuat control chart. Yang pertama, buat 3 kolom tambahan di sebelah kanan data lebar pedestrian untuk mengisi data center line atau mean, upper control line, dan lower control line. Selanjutnya, blok data lebar pedestrian, center line, upper control line, dan lower control line yang akan dibuat chartnya. Lalu klik insert, pilih insert line or area chart, pilih line with markers. Setelah itu akan muncul control chart yang telah dibuat, lalu sesuaikan judul chart dengan soal, yaitu control chart lebar pedestrian. Hasil analisa dan interpretasi singkat. Apakah terdapat data yang berada di luar batas kontrol? Batas atas sebesar 3,79 meter, batas bawah 2,35 meter. Rentang data berada di antara 2,8 hingga 3,7 meter. Kesimpulannya, tidak ada data yang berada di luar batas kontrol. Data berada di antara batas kontrol 2,35 meter hingga 3,79 meter. Pada titik ke-9, yaitu 3,7 meter, yang mendekati batas kontrol atas 3,79 meter, namun masih berada dalam batas toleransi kontrol 3 sigma. Untuk interpretasinya, yang pertama, ukuran lebar jalur pedestrian secara keseluruhan masih berada dalam batas kontrol statistik. Yang kedua, terdapat lonjakan ukuran yang cukup signifikan pada titik ke-9, yaitu sebesar 3,7 meter dibandingkan dengan titik lainnya yang relatif konsisten berkisar 2,8 meter hingga 3,1 meter. Meskipun pada titik ini belum melewati upper control line, hal ini perlu menjadi perhatian bagi pengawas di lapangan untuk mengevaluasi apakah ada kesalahan saat pengukuran atau potensi kesalahan pada saat pengerjaan fisik di jalur yang tidak seragam pada lokasi tersebut. Yang ketiga, pada control chart, jika semua titik berada di dalam batas kontrol dan tidak menunjukkan pola yang tidak wajar,
misalnya terus meningkat, terus menurun, atau berkumpul di satu sisi garis tengah, maka proses dapat dikatakan terkendali secara statistik atau in control. Selanjutnya, soal bagian C yang dianalisa menggunakan aplikasi SPSS. Dinas Perhubungan mencatat kecepatan 10 kendaraan yang melintasi suatu jalan di kota B. Berikut datanya. Kita diminta untuk menghitung min, standar deviasi, dan membuat histogram. Lalu melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Yang ketiga, menentukan apakah data berdistribusi normal. Dan yang terakhir, memberikan interpretasi singkat terhadap hasil analisis. Yang pertama, kita hitung min, standar deviasi, dan histogram. Buka aplikasi SPSS, lalu klik tab Variable View dan isikan data. Pada kolom name, diisi kecepatan kendaraan, untuk tipenya numerik, untuk desimalnya 0, untuk labelnya diisi kecepatan kendaraan, lalu untuk measure-nya kita isi scale. Selanjutnya pindah ke data view, lalu isi data pada kolom kecepatan kendaraan sesuai dengan yang diberikan pada soal. Lalu klik menu Analyze, pilih Descriptive Statistic, lalu klik pada Explore. Akan muncul tab Explore, lalu pindahkan variabel kecepatan kendaraan ke kotak Dependent List. Kemudian klik pada Plots. Centang pada histogram dan normality plots with test untuk uji Shapiro-Wilk, kemudian klik Continue dan klik OK. Akan muncul hasil analisa sebagai berikut. Dari hasil analisa menggunakan SPSS didapat nilai rata-rata atau min sebesar 50,9 km per jam, nilai standar deviasi 2,601 km per jam, dan histogram sebagai berikut, di mana pada sumbu X adalah kecepatan kendaraan dan untuk sumbu Y-nya adalah frekuensi. Selanjutnya, untuk uji normalitas Shapiro-Wilk dihasilkan nilai signifikansi 0,935. Kriteria pengujian yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau bisa diartikan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau dapat dikatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Hasil yang didapat yaitu nilai signifikansi sebesar 0,935, di mana nilai 0,935 ini lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya adalah data kecepatan kendaraan di kota B berdistribusi normal. Interpretasi singkat. Yang pertama, rata-rata kecepatan 10 kendaraan yang tercatat pada jalan tersebut adalah 50,9 km per jam, dengan sebaran nilai atau standar deviasi sebesar 2,601 km per jam. Yang kedua, sebaran data relatif terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata, dengan rentang data antara 47 km per jam hingga 55 km per jam. Yang ketiga, berdasarkan hasil uji normalitas Shapiro-Wilk dan bentuk histogram yang simetris, data kecepatan kendaraan tersebut berdistribusi normal dengan nilai signifikansi sama dengan 0,935 yang lebih besar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara distribusi data sampel dengan distribusi normal teoritis. Semakin mendekati angka 1, data sampel tersebut semakin sempurna menyerupai kurva distribusi normal. Nilai 0,935 menunjukkan bahwa pola data sangat mendekati distribusi normal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.